Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Indonesia gagal untuk bisa menjadi juara Asia pertama kali dalam sejarah. Tapi kita semua, saya sendiri harus angkat jempol. Perjuangan yang luar biasa, tampil mantap ya, dan menyusahkan bagi Iran. Pertandingan hanya diselesaikan dengan adu penalti, di mana Iran akhirnya menang dengan 5-4 setelah bermain imbang 5-5 di dalam waktu normal ya. Kemudian ada perpanjangan waktu lagi dan itu yang memaksa pertandingan final antara Indonesia dan Iran harus ditentukan lewat adu tendangan penalti. Yang saya mau katakan di sini adalah perjuangan ya bagi tim asuhan Hector Souto. Ini harus mendapatkan pujian yang luar biasa. Kita sudah maksimal. Artinya level kita itu sudah sama seperti Iran, sama seperti Jepang. Jadi di Asia itu pasti sudah diperhitungkan. Dengan Indonesia main seperti ini dan menyusahkan, menyulitkan, membuat Iran itu kerja keras. Sepanjang pertandingan ada rasa kekhawatiran dari mereka dan kelihatan sekali pelatih mereka, ofisial mereka, ya Fahid Samseh sampai stres di pinggir lapangan, termasuk semua pemain mereka. Ya. Itu dihantui dengan bagaimana mereka bisa kalah lawan Indonesia. Karena sudah di depan mata tuh hampir kalah. Karena ketinggalan dulu kan. Walaupun mereka bisa mencetak gol lebih awal. 1-0 dibalik oleh Indonesia sampai unggul 3-1. Dikejar lagi 3-2. Ya rame. 3-3, 4-3, ya 4-4, 5-4, 5-5. Itu menandakan bahwa kita seimbang. Ya, memang Iran lebih banyak ya untuk bisa menyerang, menguasai permainan. Tetapi kan tetap hasil di lapangan kita mampu memberikan perlawanan sengit untuk Iran. Orang mungkin banyak mengatakan bahwa ini akan Iran mungkin bisa menang dengan telak lawan kita, ya. Tapi ternyata mereka tidak bisa melakukan itu. Mereka boleh menang semua pertandingan karena dari 5 pertandingan sebelumnya mereka selesaikan dengan kemenangan, tidak pernah bermain imbang. Baru melawan Indonesia mereka merasakan pertandingan berakhir imbang. Sampai dengan perpanjangan 5-5 itu. Dan kemenangan itu hanya ditentukan lewat tos-tosan. Ya, adu penalti. Saya pikir ini hanya soal faktor keberuntungan. Ya, dua tendangan Indonesia yang masing-masing dari Ais dan juga dengan Israr itu gagal. Sementara Firman, Rio, ya, kemudian Ais juga, Dewa ya tadi yang gagal, ya sama dengan Israr, tapi Ais masuk bersama dengan Rio dan diawali dengan Firman bersama dengan Ardiansyah juga masuk ya. Tapi saya rasa kita itu seperti sudah menjadi juara aja, juara Asia walaupun kenyataan kita kalah lewat adu penalti. Dan Iran ketika mereka menang, mereka tidak banyak bersorak gembira bersama karena mereka merasakan bagaimana letihnya mereka mendapat perlawanan dari Indonesia. Jarang Iran itu masuk ke final kemudian itu akhirnya pertandingan dilaksanakan dengan adu penalti. 2 tahun lalu ketika mereka ke final melawan tuan rumah Thailand, mereka tuh menang dengan telak 4-1. Nah, lawan Indonesia, tentunya mereka tuh seperti di atas angin kan. Secara kualitas level mereka, peringkat mereka itu di atas kita karena mereka peringkat 1 di Asia. Itu bagus. Kita ada di ke-6. Tetapi Indonesia bisa membuktikan taktik dari Hector Souto sebagai pelatih itu bagus. Pergantian pemain yang baik di anchornya, di pivot, di flanknya semua berjalan dengan bagus. Dan semua pemain Indonesia tampil dengan ngotot, disiplin, motivasi yang tinggi, percaya diri. Ya, kita di saat unggul 3-1 itu nggak main-main melawan tim juara 13 kali sebelum mereka bisa mencetak 14 kali juara ya dengan menang melawan adu penalti lawan kita. Tapi sebelumnya kan 13 kali juara ketika tampil di final. Itu luar biasa bagi Indonesia. Bisa unggul dan unggul terus. Ya. Kecuali hanya 1 kali Iran itu unggul di gol pertama mereka kan. Dari kapten mereka bisa membuat gol. Tetapi selebih itu kan Indonesia yang mengambil kesempatan untuk unggul. Bahkan kita nyaris ketika 5-4 itu mungkin di bawah 2 menit, 1 menit lebih pertandingan akan berakhir. Sayang sekali memang. Sudah di depan mata. Ya, tapi kita tidak mampu bisa mempertahankan keunggulan itu. Tapi apapun itu harus diapresiasi, ya. Ya, kita salut
ya terhadap perjuangan tim futsal kita. Ya kalau ada kata-kata di atas luar biasa lagi sudah nggak tahu lah apa yang bisa. Fantastis, ya spektakuler, menakjubkan, tampil untuk bisa memberikan Iran shock ya sepanjang pertandingan. Dan pasti mereka akan geleng-geleng kepala. Pelatih mereka juga Fahid Samsed sebagai salah satu legenda dari Iran memuji penampilan Indonesia. Top. Ya. Dan dengan permainan seperti ini, saya kira 2 tahun depan di Piala Asia kita sudah diperhitungkan sekali. Ya. Kita sudah berada di level yang tinggi. Itu yang membuat saya pikir saya bangga melihat perjuangan dari Muhammad Iqbal dan kawan-kawan di seluruh rangkaian Piala Asia ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Ketika kita menjadi juara grup, itu suatu kebanggaan. Luar biasa. Karena kalau 2 tahun lalu kan kita bahkan tidak lolos. Itu pemecatan pelatih Brasil Marco yang digantikan oleh Hector. Setelah itu, ya dengan kita tidak kalah di fase grup, karena kita menang 2 kali lawan Korsel, melawan Kyrgyzstan, dan hanya draw dengan Irak. Kita mengalahkan Vietnam 3-2, dan bahkan puncaknya kita bisa mengalahkan Jepang di semifinal. Itu suatu rekor yang oke untuk bisa melaju sampai ke babak semifinal. Ya, sudah sejarah besar, tidak pernah dilakukan oleh timnas futsal kita, ya. Apalagi kita sudah menembus babak final dan menghadapi tim yang tangguh, yang semua pasti tahu dengan siapa ya Iran yang sebenarnya. Tapi Iran baru bisa menemui lawan yang benar-benar merepotkan mereka, memusingkan mereka sepanjang laga, baru Indonesia. Ya. Di pertandingan-pertandingan pertama mereka melawan Uzbek, lawan siapapun itu, ya itu mereka bisa menang tanpa ada mungkin seri, ya. Apalagi di semifinal semua mereka bermain dengan baik sekali, pemain-pemain Iran dengan kualitas yang bagus. Tapi Indonesia memberikan perlawanan itu yang jarang mereka dapatkan. Mereka sudah berjuang sepanjang laga, tapi mereka harus bisa mengakui bagaimana hebatnya Indonesia untuk memaksa mereka bermain imbang. Karena saya pikir sulit ya untuk berhadapan dengan Iran, untuk kita memaksakan pertandingan itu harus dilalui dengan adu penalti. Tidak ada satupun orang yang bisa menyangka bahwa kita akan sampai pada tahap terakhir, ya pertandingan itu tidak ditutup dengan waktu normal atau lewat perpanjangan waktu yang hampir kita menang itu, dan juga kita akhirnya harus kalah lewat adu penalti. Bahkan di adu penalti pertama kan kita sudah berhasil menahan, Niswar sudah menahan penalti mereka. Sayang memang 2 tendangan kita tidak membuahkan hasil. Terutama Israr terakhir tidak boleh menyalahkan siapapun. Ya, karena Israr tampil bagus, ada brace yang dia buat ketika kita unggul dengan 3-1, main yang hebat, dan semua sudah berjuang. Harus mendapatkan pujian. Itu saya bilang, apresiasi ini yang dilakukan untuk tim kita. Ya, untuk pelatih Hector Souto. Jadi dia akan terus menangani tim futsal kita. Ya, masih ada banyak pertandingan, banyak turnamen di depan. Termasuk juga kita harus menghadapi Piala AFF, kita akan juara bertahan. Ya. Ke depan lagi kita akan menghadapi 2 tahun tidak lama, kita akan ikut dengan Piala Asia lagi. Belum lagi ada SEA Games, kita sebagai juara bertahan. Ya. Dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat untuk timnas Indonesia atau timnas futsal kita. Ya. Kita sudah berjuang semaksimal mungkin di Piala Asia kali ini. Oke, dengan saya, Bung Ropan. Ciao.